Selamat pagi Pak Didit dan halo teman-teman semuanya. Saya Najmina Salma, perwakilan dari kelompok 5 akan melakukan presentasi terkait dengan mata kuliah E-Business for International Business. Kelompok kami terdiri dari Syarifah Nadila, Cinta Nazilah, Najmina Salma Sabila Gumilar saya sendiri, Valentina Dina, dan juga Viva Tegar Aji Sasongko. Sebagai konsultan bisnis, saya akan melakukan strategi dan juga saran yang tepat bagi brand XYZ dalam mengimplementasikan bisnis digital. Pertama ini ada followers growth. Flashguard sendiri adalah kalkulasi total followers di berbagai platform sosial media dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan eksportas PT XYZ memiliki followers growth mencapai 100 sampai 200 pengikut. Menurut saya, follower tersebut masih belum cukup sehingga perusahaan perlu memaksimalkan penggunaan sosial media dengan baik. Biasanya konsumen membeli produk melalui sosial media juga harus memperhatikan followers. Jika followers berjumlah sedikit, maka mereka akan enggan untuk membeli produk di toko tersebut. Pertama, harus membuat konten visual yang menarik disertai kualitas gambar yang baik. Selain itu, bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk di media sosial. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan brand awareness sekaligus dapat menaikkan jumlah followers. Selanjutnya, ada conversion content, di mana tindakan ini adalah untuk mengubah pengunjung website menjadi pelanggan yang tertarik atau melakukan pembayaran. Jadi, tim sales PT XYZ pasti menginginkan tingkat konversi yang lebih tinggi lagi. Secara umum, jenis aktivitas bisnis online mempengaruhi jenis taktik konversi apa yang akan digunakan. Banyak situs yang menjadi produk atau jasa langsung ke pelanggan. Bagi mereka, konversi merupakan salah satu masalah yang meyakinkan customer untuk melakukan pembelian terhadap produk lainnya. PT XYZ mengandalkan penghasilan dari pemasaran dengan memposting sekitar 20 feeds konten yang menarik melalui video ataupun caption-caption yang ditimbulkan saat melakukan post foto. Selain itu juga menarik perhatian konsumen dengan mengadakan promo-promo ataupun giveaway setiap hari spesial. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang rich content. Menurut saya, selaku konsultan bisnis, PT XYZ perlu memperhatikan beberapa hal untuk memaksimalkan reach di sosial media. Pertama, jangan memposting feeds atau konten sebanyak 20 kali sehari karena akan dianggap spam oleh audiens. Sangat penting untuk mengidentifikasi kapan waktu yang tepat untuk memposting konten, seperti menghindari jam-jam sibuk. Selain itu, ketika memposting sebuah konten perlu disertai copywriter yang melampirkan caption menarik agar dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Lalu melampirkan hashtag yang bijak agar brand produk tas import lebih mudah ditemukan konsumen. Selanjutnya ada engagement content, di mana menurut saya selaku konsultan bisnis adalah matrik marketing yang dipakai untuk mengevaluasi jumlah reaksi dalam konten yang diupload di platform sosial media. PT XYZ perlu menyusun ide dan berbagai strategi baru untuk memaksimalkan engagement. Pertama, perlu membuat story mengenai konten yang menarik dan kreatif dengan memanfaatkan berbagai fitur di Instagram seperti quiz sticker, question sticker, dan lain-lain. Perusahaan XYZ juga menggunakan beberapa fitur lainnya yang di Instagram untuk mengkomunikasikan mengenai brand story yang baru ke konsumen atau dengan membuat game seputar produk tasnya tersebut. Kuis yang diadakan juga tersebut berupa gambaran mengenai brand-brand yang apa saja yang akan diproduksi PT XYZ ke depannya. Dengan begitu, brand XYZ dapat meningkatkan reaksi dengan konsumennya. Berikut adalah beberapa strategi yang menurut saya harus dilakukan oleh PT XYZ. Yang pertama adalah reach of e-communication, di mana perusahaan melakukan strategi untuk meningkatkan daya tarik konsumen melalui iklan. Iklan-iklan PT XYZ telah mencapai sebanyak 21.700.000 penonton dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 32,26 pound sterling untuk setiap 1.000 impressionnya. Maka dari itu, PT XYZ mengeluarkan total biaya iklan sebesar 700.000 pound sterling. Dari jumlah penonton tersebut diperoleh data click-through rate atau CTR sebesar 0,23% yang jauh lebih kecil dari rata-rata CTR pada kategori bisnis tas, yaitu sebesar 6,27%. Oleh karena itu, PT XYZ harus lebih banyak mengoptimalkan keyword ataupun kata kunci untuk memudahkan konsumennya dalam mengunjungi iklan-iklan yang ditampilkan. Next ada website visit, di mana visitor dapat diartikan sebagai seseorang yang mengunjungi situs atau website perusahaan baik melalui search engine
akses URL, atau secara langsung melalui sosial media. Hal ini menjadi strategi perusahaan dalam mengefisiensi kunjungan website di mana data dari CTR diketahui bahwa terdapat 50.000 pengunjung yang mengklik iklan perusahaan XYZ dengan biaya yang dikeluarkan click-through klik sebesar 14 pound sterling. Dari jumlah pengunjung diperoleh conversion rate sebesar 33,40%, yang jauh lebih tinggi dari rata-rata conversion pada kategori bisnis tas yaitu 2,06%. Oleh karena itu, perusahaan XYZ harus tetap mempertahankan jumlah visitor tersebut yang mengunjungi melalui iklan. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang leads or opportunities generate. Perusahaan membuat strategi untuk menarik dan mengevaluasi berapa banyak customer dalam melakukan transaksi. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa conversion rate memiliki nilai sebesar 33,40% dan banyaknya pengunjung sebesar 50.000. Untuk mengevaluasi banyaknya pengguna yang berkunjung di platform sosial media brand XYZ, diperlukan perhitungan conversion rate. Dengan rumus, 50.000 dikali 33,4% sama dengan 16.700 pengguna. Dari perhitungan di atas, telah diketahui banyaknya pengguna merasa tertarik dan lebih memilih membeli tas ekspor brand XYZ dibandingkan brand yang lainnya. Dengan begitu, brand XYZ perlu membayar cost of opportunity sekitar 49,92% dan memiliki peluang penjualan sebesar 10,60%. Lalu saya akan menjelaskan tentang number out of outcomes delivered. Perolehan keuntungan yang didapatkan dari iklan di media sosial dengan rata-rata nilai conversion rate sebesar 10,60% dari banyaknya pengunjung yang berjumlah 16.700. Perusahaan XYZ perlu mengevaluasi berapa banyaknya pengguna yang tertarik melakukan transaksi melalui perhitungan conversion rate. Yakini 16.700 dikali dengan 33,40% sama dengan 1.770. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengguna yang mengunjungi platform sosial media XYZ sebesar 1.770. Oleh sebab itu, perusahaan XYZ perlu mengeluarkan anggaran terkait keuntungan penjualan yang berasal dari promosi iklan sebesar 395.048 pound sterling. Pertama yaitu dari acquisition, di mana dengan partnership, PT XYZ dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan awareness melalui partnership untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Kemudian masing-masing pihak menawarkan manfaat dan rencana yang lebih kompleks. Kemudian dari conversion atau proposition development, ada content management, di mana content management memiliki prosedur dengan penyimpanan, di mana format konten dan keputusan penyimpanan dibuat berdasarkan ketersediaan, pengiriman, keamanan, dan faktor lain yang bergantung pada kebutuhan organisasi. Dan untuk menjaga agar konten tetap bergerak dalam peran yang berbeda sambil tetap mematuhi kebijakan perusahaan, perlu adanya alur kerja dengan aturan dirancang. Kemudian ada retention and growth, bagian loyalty program, yaitu setelah meningkatkan brand awareness pada PT XYZ, perlu dari mereka untuk memperhatikan kepuasan dan loyalitas pelanggannya, yaitu dengan membangun hubungan dengan customer yang kuat, seperti mengadakan point base, yang dimana pelanggan memiliki motivasi dalam mengumpulkan poin dengan tujuan hadiah dari Redeem yang secara tidak langsung menjaga loyalitas pelanggan dengan perusahaan dan hubungan yang terus berjalan. Yang kedua, terdapat content creator. Dengan memiliki content creator, kita bisa membuat agar konten yang kita miliki dibuat semenarik mungkin agar para pengunjung situs web merasa tertarik dengan apa yang kita pasarkan. Bukan hanya itu, dengan adanya content creator juga kita bisa merancang apa saja yang akan dilakukan sebelum kita membuat suatu pemasaran. Dengan adanya content creator, kita bisa merancang, membantu apakah pemasaran akan dilakukan melalui video, foto, maupun iklan singkat yang tentunya akan dibuat atau dikemas secara semenarik mungkin. Yang terakhir ada retention and growth. Yang pertama itu adalah loyalty program. Setelah meningkatkan brand awareness pada PT XYZ, perlu dari mereka untuk memperhatikan kepuasan dan loyalitas pelanggan, yaitu dengan membangun hubungan dengan customer yang kuat seperti mengadakan point base, yang dimana pelanggan memiliki motivasi dalam mengumpulkan poin dengan tujuan untuk memiliki hadiah dari Redeem yang secara tidak langsung menjaga loyalitas pelanggan dengan perusahaan yang hubungan terus berjalan. Yang terakhir terdapat outbound communication. Outbound communication juga tentunya akan sangat membantu untuk semakin meningkatkan brand awareness pada PT XYZ sendiri. Outbound communication dibuat agar meningkatkan sales dan juga peningkatan terhadap kunjungan dari konten yang dimiliki. Untuk membuat outbound communication sendiri, pertama yang harus kita lakukan adalah pengelompokan dalam target pasar, yang selanjutnya terdapat komunikasi dengan para calon pelanggan,
Yang terakhir, kita harus mengharapkan pelanggan ke website atau situs perusahaan yang kita miliki, lalu tunjukkan konten menarik yang sudah kita buat tersebut. Ketika outbound communication sudah dijalankan sebaik mungkin, PT XYZ akan menerima dampak seperti berkurangnya pengurangan pelanggan dan akan banyak pelanggan baru lainnya jika strategi dijalankan dengan baik. Yang pertama ada electrovibration, sistem yang digunakan untuk memodifikasi getaran mekanis ambience menjadi sistem elektronik berdaya rendah otonom. Dan XYZ perlu menerapkan teknologi tersebut untuk memberikan sensasi elektrik kecil yang membuat pelanggan dapat merasakan tekstur dan kualitas dari produk tas mereka pasarkan. Enterprise Resources Planning atau ERP. Sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis dengan menyediakan berbagai informasi dari data-data pengguna dalam organisasi. Nah, brand XYZ perlu mengimplementasikan software ERP untuk memudahkan pengelolaan persediaan dan stok barang, di mana sistem secara otomatis melacak jumlah persediaan barang secara tepat waktu. Selain itu, meminimalisirkan permasalahan pada sistem software dan hardware sehingga meningkatkan efektivitas operasional bisnis. Lalu yang ketiga dan terakhir, Electronic Data Interchange atau EDI. EDI adalah pertukaran elektronik informasi bisnis melalui format standar. EDI dibuat untuk mengautomatisasikan komunikasi sehingga dapat meningkatkan program quick response atau QR. Dengan begitu, perusahaan perlu mengintegrasikan sistem EDI untuk merespon dengan cepat permintaan pelanggan.